Alhamdulillah tahun lalu juga sesuai dengan apa yang kita lakukan, ada 186 permen, Kepmen, SOP dan lain-lain yang sudah kita pangkas. Kenapa kita perlu pemangkasan aturan ini? Pertama, dengan pemangkasan aturan ini, perizinan yang dibutuhkan, yang menjadi tugas dan fungsi kita di sini bisa kita persingkat. Yang kedua, dunia bisnis atau masyarakat yang memerlukan izin-izin cepat bisa kita layani sehingga mereka bisa lebih fokus kepada peningkatan usaha mereka, bukan lagi menghabiskan waktu untuk mengurus izin di Kementerian ESDM. Apa contoh konkretnya? Misalnya tahun lalu sebelum kita pangkas ini aturan, ada yang dinamakan dengan SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Di migas saja ada sekitar katanya itu lebih dari 1000 SKT yang dikeluarkan oleh Ditjen Minyak dan Gas. Kalau 1000 ini kita buang SKT-SKT ini yang tidak ada hubungannya dengan fungsi kita untuk mengontrol safety dan mengontrol tata kelola dari dunia usaha migas, maka hal tersebut kita buang. Apa contohnya? Surat keterangan terdaftar kalau ingin berusaha di bidang laundry atau cuci pakaian dengan kontraktor migas. Dulu memerlukan surat keterangan terdaftar, sekarang tidak lagi. Kenapa? Kementerian ini tidak punya skill atau keahlian di bidang laundry. Juga misalnya di bidang catering yang memerlukan SKT juga. Nah, yang seperti ini sudah kita tinggalkan. Silahkan kalau mau berbisnis di bidang catering atau di bidang laundry dengan kontraktor di Indonesia, terutama di migas, silahkan langsung saja bisnis to bisnis. Tidak memerlukan lagi surat keterangan terdaftar dari kita. Nah, inilah salah satu contoh usaha kita agar hal-hal yang menyangkut izin yang tidak memberikan nilai tambah kepada industri migas, industri energi di Indonesia, kita pangkas sebanyak-banyaknya. Selain kita memangkas perizinan, kita juga memperbaiki regulasi yang ada. Permen-permen yang memberatkan dunia usaha, kita perbaiki. Apa contohnya? Di bidang kelistrikan misalnya, listrik yang berbahan bakar batu bara, dulunya harga yang harus dibayar oleh PLN untuk pembangkit listrik mulut tambang, itu bisa jadi harga batu bara yang dekat mulut tambangnya lebih mahal daripada kalau batu baranya berasal dari daerah lain. Permen ini kita perbaiki sehingga PLN bisa melakukan penghematan triliunan rupiah per tahun. Kalau kita total selama kontrak misalnya 30 tahun, penyelamatan uang negara lewat efisiensi di PLN itu sangat besar sekali, bisa sampai di atas ratusan triliun rupiah. Dan inilah usaha-usaha kita melakukan dan melihat peraturan-peraturan mana yang bisa memberikan gairah kepada tidak saja di PLN, juga di Pertamina. Untuk Pertamina atau untuk PGN misalnya, gas-gas yang dialirkan lewat pipa, aturannya juga kita perkuat, kita perbaiki, sehingga PLN yang merupakan pelanggan yang membutuhkan gas tersebut juga mendapatkan harga gas yang lebih wajar. Yang selama ini harga gas tersebut
bisa jadi mahal karena adanya inefisiensi di midstreamnya, di distribusi dan transmisinya. Untuk itu, peraturan-peraturan inilah yang menjadi acuan kita untuk melakukan perbaikan yang mesti kita lakukan ke depan.